Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Nur Aulia Sifa. Saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Matematika Ekonomi dan Keuangan 5E dengan pembahasan anuitas biasa. Baik, kita langsung ke pembahasannya saja. Anuitas biasa. Subtopik yang akan dibahas: pertama, pengertian anuitas; yang kedua, pengertian anuitas biasa; yang ketiga, persamaan anuitas nilai sekarang; dan yang keempat adalah persamaan anuitas nilai yang akan datang. Nah, apa itu anuitas? Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya tetap tiap periode selama waktu tertentu. Secara umum, anuitas itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada anuitas biasa atau ordinary annuity, yang kedua ada anuitas muka atau annuity due, dan yang ketiga ada anuitas ditunda atau deferred annuity. Persamaan-persamaan anuitas ini diturunkan menggunakan asumsi perhitungan bunga majemuk. Namun, pada pembayaran anuitas akan menghasilkan jumlah total angsuran yang sama setiap periodenya. Contoh penerapan anuitas di kehidupan sehari-hari kita ada pembayaran asuransi, cicilan mobil, cicilan motor, seperti itu, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke anuitas biasa. Apa sih anuitas biasa itu? Anuitas biasa atau ordinary annuity merupakan pembayaran atau penerimaan yang dilakukan di akhir periode, di mana persamaan yang digunakan dalam perhitungan anuitas biasa ada dua, yaitu anuitas untuk nilai sekarang atau present value, dan yang kedua ada anuitas untuk nilai yang akan datang atau future value. Kita masuk ke persamaan anuitas nilai sekarang. Persamaannya itu adalah PV sama dengan P dikalikan 1 dikurang 1 plus I dipangkatkan negatif N per I, di mana PV-nya merupakan nilai sekarang, P-nya adalah jumlah uang yang dibayarkan setiap periodenya, I-nya merupakan tingkat bunga, dan N-nya adalah jumlah periode. Penurunannya, untuk menemukan persamaan ini atau uraiannya adalah pertama PV sama dengan P per 1 plus I ditambah P per 1 plus I dikuadratkan ditambah seterusnya sampai ditambah P per 1 plus I dipangkatkan N. Lalu kita bisa distribusikan menjadi PV sama dengan P dikalikan 1 per 1 plus I ditambah 1 per 1 plus I dikuadratkan ditambah seterusnya sampai ditambah 1 per 1 plus I dipangkatkan N, dimana kita tahu bahwa 1 per 1 plus I sampai dengan 1 per 1 plus I dipangkatkan N ini merupakan deret geometri. Dari deret geometri ini kita dapat rumus Sn. A-nya itu atau nilai awal adalah 1 per 1 plus I. Selanjutnya nilai R atau rasio, rumusnya adalah U2 per U1, dimana kita tahu U2 itu 1 per 1 plus I dikuadratkan, dan U1 tadi nilai awalnya, yaitu 1 per 1 plus I, sehingga nilai rasionya kita dapat 1 per 1 plus I. Setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai R-nya ini, kita bisa substitusikan ke dalam rumus Sn, dan nantinya nilai Sn-nya ini akan bernilai Sn sama dengan 1 dikurang 1 plus I dipangkatkan negatif N per I. Maka rumus yang tadi ini bisa kita sederhanakan menjadi PV sama dengan P dikalikan Sn, di mana nilai Sn-nya tadi kita sudah dapat, sehingga bisa kita substitusikan menjadi PV sama dengan P dikalikan 1 dikurang 1 plus I dipangkatkan negatif N per I. Selanjutnya, rumus persamaan PV tadi kita bisa manipulasi untuk menentukan jumlah periode dari setiap anuitas biasa ini. Rumusnya itu adalah N sama dengan log P dikurang log P dikurang PV dikali I per log 1 plus I. Manipulasinya atau penurunan rumusnya itu dari persamaan PV sama dengan P dikalikan 1 dikurang 1 plus I dipangkatkan negatif N per I. I-nya kita bisa pindah ruaskan di sebelah kiri, sehingga PV dikalikan I sama dengan P dikalikan 1 dikurang 1 plus I dipangkatkan negatif N. Setelah itu, P-nya juga kita bisa pindah ruaskan di sebelah kiri, sehingga PV dikalikan I per P sama dengan 1 dikurang 1 plus I dipangkatkan negatif N. Maka nilai satunya juga bisa kita pindah ruaskan, sehingga nantinya
kita keluarkan 1 plus I dipangkatkan negatif N ini sama dengan 1 dikurang PV dikali I per P. Nah, kita operasikan menjadi 1 plus I dipangkatkan negatif N sama dengan P dikurang PV dikalikan I per P. Untuk mengubah nilai negatif N sebelumnya, maka sisi sebelah kanan kita tukar posisinya sehingga menjadi 1 plus I dipangkatkan N sama dengan P per P dikurang PV dikalikan I. Kita bisa tambahkan kedua ruas itu dengan log, maka akan dihasilkan log 1 plus I pangkat N dipangkatkan N sama dengan log P per P dikurang PV dikalikan I. Maka nilainya ini setara dengan N log 1 plus I sama dengan log P per P dikurang PV dikali I. Setelah kita operasikan, N-nya akan ditemukan persamaan seperti ini, yaitu N sama dengan log P dikurang PV kali I per log 1 plus I. Untuk menentukan tingkat bunga dari persamaan PV tidak bisa kita lakukan secara analitis, tetapi kita bisa menggunakan pendekatan metode numerik ataupun coba-coba atau menggunakan interpolasi linear. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu hitungan nilai sekarang dari uang 2 juta rupiah yang diterima setiap tahun selama 5 tahun mulai dari akhir tahun pertama, di mana tingkat bunga yang diberikan adalah 10%. Maka dari soal ini, pertama kita bisa ketahui bahwa P-nya itu adalah 2 juta, I-nya adalah 10% atau setara dengan 0,1, dan N-nya dilakukan selama 5 tahun atau 5 kali. Rumus PV sama dengan P dikali 1 dikurang 1 plus I dipangkatkan negatif N per I. Kita bisa substitusikan yang sudah kita ketahui tadi ke dalam persamaan PV, sehingga PV sama dengan 2 juta dikalikan 1 dikurang 1 ditambah 0,1 dipangkatkan negatif 5 per 0,1. Setelah kita operasikan, maka nilai PV-nya itu akan dihasilkan sebesar 7.581.573,54 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2, di mana soalnya itu Sela membeli sebuah rumah seharga 224 juta rupiah dengan sistem angsuran. Ia membayar uang muka sebesar 14 juta dan sisanya akan diangsur tiap bulan sebesar 3.783.889,18 rupiah dengan tingkat bunga 18% per tahun. Berapa bulan angsuran rumah tersebut akan lunas? Kita bisa tentukan dulu, diketahuinya bahwa P-nya ini adalah 3.783.889,18 rupiah. Setelah itu, I-nya itu kan 18% per tahun. Maka kita ubah dulu untuk mencari mencari bunga per bulannya. Maka 18% ini kita bagi menjadi 12 sehingga dihasilkan 1,5% per bulan atau setara dengan 0,015. Selanjutnya, nilai PV-nya ini, tadi kan harga rumahnya 224 juta, tetapi si Sela ini sudah memberikan uang muka sebesar 14 juta. Maka 224 juta ini kita kurang dengan 14 juta yang tadi Sela sudah bayar di awal. Maka PV-nya akan dihasilkan 210 juta rupiah. Untuk menentukan berapa bulan angsuran, kita bisa menggunakan rumus N. Dari nilai yang kita ketahui, kita substitusikan ke dalam rumus N ini, sehingga N sama dengan log 3.783.889,18 dikurang log 3.783.889,18 rupiah dikurang 210 juta rupiah dikali 0,015 per log 1 plus 0,015. Setelah kita hitung, N-nya itu dihasilkan adalah 120 bulan. Berarti saya harus membayar angsuran selama 120 bulan. Selanjutnya, ke contoh soal yang ketiga. Sebuah motor seharga 24 juta dapat dibeli dengan sistem angsuran bulanan sebesar 2.100.000 rupiah selama 12 bulan. Tentukan tingkat bunga yang dikenakan. Kita bisa menjawab. Pertama, kita menuliskan diketahuinya dulu. P-nya itu 2.100.000,
PV-nya itu 24 juta dan N-nya selama 12 bulan. Langkah pertama, kita bisa memasukkan sembarang nilai I. Misalnya, saya memasukkan nilai I1-nya itu per bulannya itu 0,00833 atau dalam setahunnya itu adalah 10%. Setelah itu, kita bisa memasukkan nilai-nilai yang kita ketahui ke dalam persamaan PV. Sehingga PV-nya ini sama dengan Rp2.100.000 dikalikan 1 dikurang 1 ditambah 0,00833 dipangkatkan negatif 12 per 0,00833. Maka nanti PV1 atau PV dari I1-nya ini dihasilkan Rp23.886.937,16. Karena PV dengan tingkat bunga 10% per tahun tadi masih lebih kecil dibandingkan PV yang kita inginkan, yaitu 24 juta, maka kita bisa menurunkan tingkat bunga yang tadi itu. Misal, saya mengambil 9% per tahun, atau nantinya per bulannya itu 0,0075. Maka kita bisa substitusikan ke dalam rumus PV. PV sama dengan Rp2.100.000 dikali 1 dikurang 1 plus 0,0075 dipangkatkan negatif 12 per 0,0075. Nanti PV2 dari I2-nya ini akan dihasilkan Rp24.013.316,61. Langkah kedua, kita bisa menggunakan interpolasi untuk mencari nilai I-nya ini di antara nilai I1, I2, PV1, PV2, di mana rumus interpolasinya ini yaitu I dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan PV dikurang PV2 per PV1 per PV2. Selanjutnya kita bisa substitusikan nilai yang kita dapat tadi, di mana nilai I-nya kita belum ketahui. I-nya yang kita cari dikurang I2-nya tadi adalah 0,0075 per bulan atau 9% per tahun per 0,00833. Ini merupakan I1-nya tadi kan dikurang 0,0075 sama dengan PV-nya tadi di awal adalah 24 juta. Lalu PV2-nya kita dapat 24.013.316,61 rupiah per tadi PV1-nya itu adalah 23.886.937,16 rupiah dikurang PV2 yaitu 24.013.316,61 rupiah. Selanjutnya kita dapat I dikurang 0,0075 per 0,00083 sama dengan negatif 13.316,61 per negatif 126.379,45 rupiah. Maka nantinya akan didapat I dikurang 0,0075 setara dengan 0,000876. Setelah itu kita dapatkan nilai I-nya, di mana I setara dengan 0,00759 atau setara dengan 0,759% per bulan atau sama dengan 9% per tahun. Selanjutnya kita masuk ke persamaan anuitas nilai yang akan datang. Persamaannya itu adalah FI sama dengan P dikalikan 1 plus I dipangkatkan N dikurang 1 per I, di mana FI adalah nilai yang akan datang, P adalah jumlah uang yang harus dibayarkan setiap periode, I merupakan tingkat bunga, dan N merupakan jumlah periode. Penurunan rumusnya atau uraiannya adalah PV sama dengan P ditambah P dikali 1 plus I ditambah P dikali 1 plus I dipangkatkan kuadrat ditambah seterusnya sampai ditambah P dikali 1 plus I dipangkatkan N. Setelah itu kita distribusikan menjadi FI sama dengan P dikalikan 1 plus 1 plus I ditambah 1 plus I dikuadratkan ditambah seterusnya sampai ditambah 1 plus I dipangkatkan N. Dari deret 1 sampai dengan 1 plus I dipangkatkan N ini merupakan deret geometri, di mana nilai Sn-nya ini rumusnya itu sama seperti yang tadi, sehingga nilai A-nya kita tahu bahwa nilai awalnya itu adalah 1, dan untuk rasionya itu U2 per U1.
maka 1 plus I per 1, sehingga nilai rasionya itu 1 plus I. Selanjutnya nilai A dan nilai R ini kita bisa substitusikan menjadi nanti hasilnya Sn sama dengan 1 plus I dipangkatkan N dikurang 1 per I. Maka rumus persamaan tadi kita bisa sederhanakan FI sama dengan P dikalikan Sn. Karena kita sudah tahu nilai Sn-nya, maka kita bisa langsung substitusikan, sehingga rumus FI-nya adalah FI sama dengan P dikalikan 1 plus I dipangkatkan N dikurang 1 per I. Untuk menentukan jumlah periode, sama seperti nilai sekarang, kita bisa manipulasi persamaan nilai yang akan datang, sehingga nanti nilai N-nya itu berumuskan N sama dengan log FI dikali I ditambah P dikurang log P per log 1 plus I. Uraiannya, FI sama dengan P dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N dikurang 1 per I. Kita bisa pindah ruaskan I-nya, sehingga menjadi FI dikalikan I sama dengan P dikalikan 1 plus I dipangkatkan N dikurang 1. Lalu P-nya juga kita bisa pindah ruaskan, sehingga menjadi FI dikalikan I per P sama dengan 1 plus I dipangkatkan N dikurang 1. Maka kita bisa pecah, karena satunya bisa kita pindah ruaskan, sehingga 1 plus I dipangkatkan N itu sama dengan FI dikalikan I per P ditambah 1. Maka untuk menyamakan nilai penyebutnya dari satu ini akan dihasilkan 1 plus I dipangkatkan N sama dengan FI dikalikan I ditambah P per P. Kedua ruas kita bisa tambahkan log, sehingga menjadi log 1 plus I dipangkatkan N sama dengan log FI dikali I ditambah P per P. Maka kita bisa ubah log tadi, sehingga menjadi bentuk N log 1 plus I sama dengan log FI kali I ditambah P per P. Setelah kita operasikan nilai N-nya itu, kita akan dapat N sama dengan log FI dikali I ditambah P dikurang log P per log 1 plus I. Selanjutnya, untuk menentukan tingkat bunga, sama seperti nilai sekarang, bahwa kita tidak bisa melakukannya secara analitis, sehingga kita bisa melakukan pendekatan metode numerik, atau kita bisa coba-coba, atau menggunakan interpolasi linear. Untuk lebih pahamnya, kita bisa masuk ke contoh soal pertama, di mana itulah nilai yang akan datang dari tabungan tetap 2 juta rupiah yang disetorkan setiap akhir tahun selama 5 tahun apabila diberikan bunga 10%, 10% diperhitungkan secara periode tahunan. Kita bisa menjawab, diketahui bahwa P-nya itu adalah 2 juta, I-nya adalah 10% atau setara dengan 0,1, dan N-nya adalah 5 tahun. Lalu kita substitusikan dalam persamaan FI, sehingga didapat FI sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 5 dikurang 1 per 0,1. Setelah kita hitung, kita dapatkan nilai yang akan datangnya adalah sebesar 12.210.200 rupiah. Selanjutnya ke contoh 5, Sela menabung setiap akhir bulan sebesar 240.000, dan suatu masa yang akan datang, Sela ini ingin mendapatkan uang sebesar 24 juta. Jika bunga yang diberikan sebesar 10% per tahun, berapa lama Sela harus menabung? Pertama, kita bisa menuliskan apa yang kita ketahui dari soal. P-nya itu kita ketahui adalah 240.000, I-nya 10% per tahun. Maka untuk mencari per bulannya kita bisa bagi 12, sehingga ditemukan I-nya itu untuk per bulan adalah 0,00833. Selanjutnya nilai FI-nya itu adalah 24 juta. Kita bisa tulis persamaan N, lalu kita substitusikan nilai yang kita tahu ke dalam rumus persamaan N ini, sehingga ditemukan N sebesar 73,0,5, atau kita bulatkan menjadi 73 bulan. Jadi Sela ini harus menabung selama 73 bulan untuk mendapatkan uang sebesar 24 juta, seperti itu. Selanjutnya, contoh ke-6 adalah jika setelah menabung 1 juta selama 20 kali Sela memperoleh uang 25 juta, berapa tingkat bunga yang diberikan oleh bank? Kita ketahui dari soal itu P-nya 1 juta, FI-nya itu 25 juta, dan N-nya itu 20. Langkah pertama, kita bisa masukkan sembarang nilai I. Misal, I pertama yang saya masukkan itu adalah 2% per tahun. Lalu kita bisa menuliskan persamaan FI dan mensubstitusikan nilai yang kita tahu dengan nilai I yang pertama ini, yaitu 2%, di mana 2% ini setara dengan 0,02.
selama 1 tahun ya. Dan kita dapat FI sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,02 dipangkatkan 20 dikurang 1 per 0,02. Maka nanti FI-nya, FI pertama dengan I1 itu sebesar 24.297.369,8 rupiah. Selanjutnya, karena FI dengan tingkat bunga 2% per tahun ini masih lebih kecil dari FI yang kita inginkan, yaitu 25 juta, maka nilai bunganya ini bisa kita naikkan. Misal saya naikkan 1%, sehingga nilai I2-nya saya memakai 3% per tahun. Maka kita bisa tuliskan persamaan FI. Selanjutnya kita bisa substitusikan nilai yang kita tahu dengan bunga 3% ke dalam persamaan FI tersebut, sehingga didapat FI sama dengan 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,03 dipangkatkan 20 dikurang 1 per 0,03. Selanjutnya FI2-nya kita dapat adalah 26.870.374,49 rupiah. Langkah kedua, kita bisa menggunakan interpolasi untuk mencari nilai I yang kita inginkan. Dengan rumus I dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan FI dikurang FI2 per FI1 dikurang FI2. Kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat dari I1, I2, F1, FI1 sampai FI2. Maka nanti akan didapat nilai I-nya sebesar 2,27% untuk 1 tahunnya. Per tahunnya, jadi bunganya itu yang diberikan oleh bank kepada Sela ini adalah 2,27%. Sudah selesai penjelasan dari saya. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.